mulai dari rumah perjalanan sampai ini. Kami berdoa untuk kekuatan dan kebenaran. Nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Amin. Kemudian anak-anak kami ada yang tidak hadir? Ada. Hari ini melanjutkan materi kita, lanjutan dari materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu praktik keadilan di Indonesia. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama adalah menjelaskan pengertian praktik keadilan. Yang kedua, menjelaskan makna keadilan di Indonesia. Yang ketiga, memahami dan memberi contoh cara menuntut keadilan di dunia. Yang keempat adalah menganalisis contoh-contoh praktik keadilan yang ada di. Sebelum kita lanjutkan pada materi ini, saya mau bertanya dulu. Pernahkah kamu membaca Alkitab dari Matius pasal 20 ayat 16? Pernah atau belum? Nah. Siapa yang sudah pernah membaca? Coba tunjukkan. Minimal bukti. Baik. Menurut kamu yang sudah pernah membaca ayat ini, bagaimanakah konsep keadilan terhadap ayat Alkitab tersebut? Menurut saya, konsep keadilan itu sesuai dengan nas Alkitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Keadilan itu ialah suatu tindakan atau sikap dalam kehidupan di mana dilakukan sesuai dengan aturan, tidak bersebelah, tidak memihak, dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu. Hanya saja keadilan tersebut atau keadilan tersebut dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak ada sifat memaksa terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya. Contohnya pada nas tersebut, seorang tuan pemilik kebun anggur, para pekerja-pekerja yang dia pekerjakan, jadi tidak ada unsur pemaksaan dari para pekerja yang tidak ada kesepakatan terhadap proses. Oke, berikan tepuk tangan untuk Asri. Iya, silakan. Menurut saya, konsep keadilan dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yaitu tentang seorang tuan rumah yang memberikan keadilan. Tapi konsepnya ada dua, yaitu konsep mengenai keadilan dan konsep mengenai kasih karunia. Artinya seorang pengusaha ini keadilannya ada dua, yaitu dia melakukan keadilan kepada seseorang. Pengusaha tersebut memberikan keadilan kepada orang lain melalui keadilan yang sewajarnya sudah disepakati. Sedangkan keadilan mulai sampai puncaknya sore yaitu keadilan kasih karunia. Ya, berikan tepuk tangan. Adalah agar ada keseimbangan antara demokrasi dengan keamanan sehingga tercapailah kestabilan dalam masyarakat. Dua, keadilan menurut Alkitab. Dalam Matius 20 ayat yang pertama sampai yang 19. Dari video yang kamu sudah tonton barusan, ada yang bisa memberikan tanggapan. Apa isi dari video tersebut? Saya pendapat saya itu praktik keadilan sikap kita untuk memperhatikannya dan melakukannya tepat pada tempatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dari kesimpulan yang dia sampaikan, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak muda Kristen di dalam menerapkan keadilan di tengah-tengah dunia di mana kita berada saat ini. Kalau menurut saya seperti yang harus dilakukan oleh Yesus. Harus. Tidak ada langkah lain yang bisa kita lakukan. Harus seperti demo. Mengumpulkan orang lalu kita Demo dari demo demi keadilan. Harus begitu ya. Nanti ini calon-calon demo. Yang harus demo, ada yang bisa kita lakukan? Iya, Asri. Menurut saya, selain demo yang harus yang patut dilakukan, yang pertama yang berdoa, yang kedua kita kan ada contohnya tadi kita sebagai pemuda terus berjuang belajar mencapai pendidikan sehingga nanti kita juga bisa menjadi pemeran dalam pemerintahan tersebut dan kita juga dapat menerapkan keadilan yang sebenarnya. Berarti menurut Asri demo itu paling terakhir. Keadilan memang tidak dapat dipisahkan
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Sebagai siswa kelas 12, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun lebih jauh lagi, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik demokrasi di Indonesia. Berbicaralah, bertindak, dan berjuanglah demi demokrasi pada kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan di dunia. Perhatikan, ada 3 tindakan kita yang harus kita miliki sebagai pelajar. Pertama, berbicara. Kedua, Bertindak. ketiga, Berjuang. Apa yang dikatakan oleh si Juni Matuti, apa yang dikatakan oleh si Onima itu tidak salah. Itulah fungsi pelajar. Makanya lihat sekarang di Indonesia, ketika ada hal-hal yang dipandang tidak adil oleh masyarakat Indonesia, siapa yang pertama sekali maju lalu menyampaikan kritik kepada pemerintah? Para mahasiswa, pelajar. Lalu nanti mereka kumpul ramai-ramai, lalu mereka menyampaikan keluhan-keluhan kepada pemerintah. Tetapi perhatikan, di dalam melakukan aksi-aksi tersebut, jangan lupa bahwa kamu adalah seorang Pelajar. Seorang pelajar menyampaikan aspirasinya dengan sopan. Silakan. Praktik keadilan adalah sikap kita mempraktikkan keadilan atau meletakkannya tepat pada tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya, mengapa semua orang atau para pekerja tidak mendapatkan prinsip kasih karunia? Sedangkan pada pengertian praktik keadilan dikatakan bahwa sikap kita untuk meletakkan tepat pada tempatnya. Jadi, mengapa pekerja yang mulai dari pukul 6 pagi tadi tidak mendapatkan prinsip kasih karunia? Pertanyaan yang sangat bagus. Mari kita berikan tepuk tangan. Apakah semua rakyat wajib menerima PKH? Tidak. PKH diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, bukan kepada orang-orang yang Mengapa perlu diberikan kepada orang mampu? Kan dia sudah mendapatkan penghasilan yang cukup. Dia mampu membiayai anak-anaknya, dia mampu membiayai biaya pendidikan anak-anaknya, biaya kehidupan mereka sehari-hari. Mampu kan? Udah. Berarti konsep pengusaha juga di dalam Matius tadi, dia menerapkan prinsip karunia itu, kasih karunia itu hanya kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kan dia keluar jam 9. Lalu dia orang lihat ada orang sedang menganggur. Dan bisa saja mereka menganggur bukan di hari itu saja. Sudah berhari-hari mereka menunggu tetapi tidak ada orang yang memberikan mereka pekerja. Sedangkan pekerja-pekerja yang sudah bekerja mulai dari awal dari jam 6, mungkin sebelum-sebelumnya dia sudah mendapatkan pekerjaan. Berarti dari segi ekonomi dia sudah mapan. Jadi yang perlu ditolong hanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memesankan kepada kamu masing-masing untuk membawa Alkitab. Sekarang saya memberikan kamu waktu selama 10 menit. Silakan berdiskusi dengan teman sebangkumu. Silakan cari minimal 5 contoh di dalam Alkitab, baik itu di dalam PL maupun di dalam PB, tentang praktik keadilan. Itu bisa dilihat. Silakan. Saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Pertama, saya memberikan kesempatan kepada Liusman dan Tania. Baik, terima kasih
kesempatan yang tadi kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Contoh praktik keadilan yang pertama yaitu manusia jatuh ke dalam dosa, yang terambil dalam ayat Alkitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 19. Pertama, kami mengambil tentang kisah keadilan Samuel. Contoh keadilan Samuel yaitu tentang Lut dan Naomi. Dari sekian banyak materi yang telah kita pelajari pada hari ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan pada pertemuan ini. Yang pertama, hiduplah dengan lebih mengutamakan keadilan terhadap sesama. Belajarlah dari Yesus karena Ia adalah teladan hidup bagi kita orang Kristen. Dari beberapa orang teman-teman tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan, contoh-contoh praktik keadilan di dalam Alkitab, yang mungkin kita bisa menarik sebuah pembelajaran. Semua orang harus diperlakukan secara adil. Karena semua manusia sangat berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa, tetapi di mata Tuhan martabat manusia itu sama saja. Jadi belajar dari Yesus karena Ia adalah teladan hidup bagi kita. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia tidak pernah membeda-bedakan manusia. Orang sakit Dia sembuhkan, orang mati Dia bangkitkan, orang lapar Dia kasih makan, orang jahat juga Dia selamatkan. Siapa saja Yesus terapkan keadilan. Kedua, sikap adil harus diterapkan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Belajar dari contoh-contoh yang sudah kamu cari. Minggu depan kita akan melanjutkan materi ini, yaitu keadilan di Indonesia mulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Demikian saja materi yang bisa kita laksanakan di pagi hari ini. Dalam materi ini kita ambil sebuah moto bersama. Mari kita baca secara bersama-sama. Mari mewujudkan iman dalam aksi menerapkan keadilan bagi sesama kita. Sekali lagi. Mari mewujudkan iman dalam aksi menerapkan keadilan bagi sesama kita. Saya minta satu orang untuk berdoa. Teman-teman